Hujan gerimis turun membasahi Jakarta pagi itu. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, sebuah motor matic berhenti di pinggir jalan. Pengemudinya, seorang perempuan muda berjaket ojek online, melepas helmnya perlahan. Rambut hitamnya terurai lembab, memperlihatkan wajah cantik yang letih namun tegar. Dialah Sekar Ayu, janda asal Tulungagung yang kini menggantungkan hidupnya dari mengangkut penumpang di jalanan kota yang tak pernah tidur. Sudah 2 tahun sejak kematian suaminya, Arman, yang tewas secara misterius dalam sebuah bentrokan di daerah terminal. Tak ada pelaku yang tertangkap, tak ada keadilan yang ditegakkan. Sekar hanya bisa membawa jenazah suaminya pulang ke kampung, menguburkannya dengan air mata dan doa yang menggigil. Sejak itu, ia bersumpah untuk hidup mandiri, meski harus meninggalkan tanah kelahirannya dan datang ke Jakarta hanya dengan selembar ijazah SMA dan warisan motor tua peninggalan suaminya. Setiap hari, Sekar menyusuri jalan-jalan kota yang asing, membawa penumpang dari satu titik ke titik lain. Ia jarang bicara, hanya tersenyum ketika mengantarkan, dan berlalu begitu saja. Wajahnya lembut, namun sorot matanya menyimpan kedalaman luka. Banyak yang mencoba merayunya, baik penumpang maupun sesama driver, namun semua ditanggapi dengan dingin. Bukan karena dia sombong, tapi karena hatinya belum sembuh dari luka yang dalam. Terminal Kampung Rambutan adalah tempat yang selalu dihindari Sekar. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu tempat itu penuh dengan kenangan buruk. Terminal itulah yang disebut-sebut sebagai lokasi terakhir suaminya sebelum ditemukan tak bernyawa. Meski tak ada bukti kuat, Sekar merasa terminal itu menyimpan jawaban yang tak pernah ia temukan. Namun hidup memaksa, orderan seringkali mengarah ke sana, dan ojek online seperti dirinya tak bisa menolak. Maka pagi itu, untuk pertama kalinya sejak ia pindah ke Jakarta, Sekar memarkir motornya di pinggiran terminal Kampung Rambutan. Hatinya berdegup tak karuan. Ia menatap sekeliling, mengenali wajah-wajah bengis yang berkeliaran seperti serigala lapar. Preman-preman berseragam tak resmi mondar-mandir, menatap para sopir dengan mata penuh ancaman. Seketika, kenangan lama menghantam ingatannya. Ia melihat suaminya berdarah-darah di benaknya, tersungkur di lantai terminal seperti hewan yang disembelih. Sekar menelan ludah. Ia menggenggam stang motornya erat-erat. Dalam hatinya, dendam yang telah lama ia kubur mulai berdenyut kembali, pelan tapi pasti. Seorang pemuda ojek online yang baru saja ia kenal, Denny, menghampiri. "Bah, hati-hati ya kalau narik di sini." Premannya gak segan mukul, bisiknya cepat. Sekar hanya mengangguk tanpa menjawab. Ia tahu dunia ini kejam, tapi ia lebih tahu lagi, ia bukan perempuan biasa. Di balik tubuhnya yang ramping dan wajahnya yang anggun, mengalir darah leluhur yang tak bisa mati. Sekar Ayu adalah pewaris ilmu Pancasona, ilmu kuno dari tanah Jawa yang membuatnya tak bisa mati selama tubuhnya menyentuh tanah. Ilmu yang dulu ia sumpahi tak akan ia pakai lagi, hingga hari ini. Hari di mana terminal Kampung Rambutan memanggil kembali darah dan dendam yang tak sempat tuntas. Langit siang mendung menggantung di atas terminal Kampung Rambutan, seolah ikut muram bersama aura kelam yang menyelimuti tempat itu. Asap rokok, bau solar, dan teriakan calo bercampur menjadi satu simfoni kekacauan. Sekar duduk di atas motornya, matanya tajam mengamati gerak-gerik preman-preman yang tampak leluasa menguasai terminal. Di sudut terminal, ia melihat seorang sopir Kopaja ditarik kasar oleh 2 pria berbadan besar, lalu dihantam helm ke wajahnya hanya karena menolak bayar setoran. "Woi, udah gue bilang, seminggu 300.000. Mau lo dibikin ngambang digat?" teriak salah satu preman bertubuh tambun dengan bekas luka panjang di pipinya. Di belakangnya berdiri seorang pria berambut gimbal, mengenakan jaket kulit lusuh dan celana jeans yang penuh tambalan. Itulah Gimbal Gendo, penguasa gelap terminal Kampung Rambutan, raja kecil yang memungut pajak dari para sopir, kernet, hingga ojek yang melintas. Sekar mengepalkan tangannya, setiap pukulan yang ia lihat seolah menghantam dadanya. Denny, rekan barunya, terlihat ketakutan dan buru-buru menarik motornya ke arah berlawanan. "Udah mbak, kita gak usah cari masalah. Yang ngelawan di sini, ngilang. Kayak suami mbak," ucap Denny. Kalimat terakhirnya lirih dan nyaris tak terdengar. Sekar hanya memejamkan mata. Nama Arman kembali menggelegar di kepalanya seperti petir. Tiba-tiba, seorang driver ojek online dikerubuti preman di dekat halte. Ia menolak memberi uang keamanan dan dipukul hingga tersungkur. Sekar melihat semuanya dari kejauhan.
Ada darah yang mengalir di aspal, bercampur dengan air kotor hujan semalam. Seketika tubuhnya terasa panas. Ia turun dari motornya, melangkah cepat ke arah keributan itu. "Hentikan!" teriak Sekar lantang. Suaranya memotong udara penuh bising. Para preman menoleh, lalu tertawa melihat sosok perempuan ramping berdiri tanpa rasa takut. "Wah, ada bidadari terminal nih," ledek salah satu dari mereka. "Mau main tangan juga, Neng?" Gimbal Gendo maju dengan senyum penuh ejekan. Matanya menyipit, memperhatikan wajah Sekar yang tak asing baginya. "Kamu, Sekar, jandanya Arman." Detik itu, mata Sekar menyalak. Nama suaminya dilafalkan dari mulut orang yang tak ia sangka-sangka. "Kamu kenal suami saya?" tanyanya dingin. Gimbal hanya tertawa sinis. "Kenal, aku yang kasih dia pelajaran terakhir. Dia terlalu banyak omong." Sekar berdiri mematung. Denny menarik lengannya pelan. "Mbak, kita pergi aja." "Jangan di sini," tapi Sekar sudah terlanjur menyatu dengan tanah. Tangan Gimbal melayang cepat, memukul wajah Sekar dengan keras. Tubuh perempuan itu terhempas ke tanah, namun seketika bangkit kembali. Wajahnya berdarah, tapi matanya menyala. "Kau salah, Gendo," bisiknya. "Aku bukan perempuan biasa." Saat Gendo mencoba meninju lagi, Sekar menangkap tangannya, lalu memelintirnya dengan kekuatan yang tak sebanding dengan tubuhnya. Preman-preman lain terpaku, tidak percaya melihat si Gimbal berlutut menahan sakit. Sekar berdiri tegak, darah menetes dari pelipisnya. Orang-orang mulai berkumpul, menatap dengan kagum dan bingung. "Aku akan ambil kembali tempat ini, sedikit demi sedikit," ucapnya dingin. "Bukan untukku, tapi untuk semua yang kau tindas." Dan saat hujan mulai turun pelan, Sekar Ayu menatap langit. Untuk pertama kalinya, bukan kesedihan yang mengalir di matanya, melainkan amarah dan keberanian yang telah lama ia pendam. Terminal Kampung Rambutan mendadak menjadi bahan perbincangan. Kabar tentang seorang perempuan ojek online yang berani menantang Gimbal Gendo menyebar cepat bagaikan api menyambar ilalang kering. Para sopir angkot dan pengemudi ojek yang selama ini hidup dalam ketakutan mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya janda cantik bernama Sekar Ayu itu? Apa benar ia kebal? Apa benar Gimbal sempat dibuat berlutut di hadapannya? Namun Gimbal Gendo bukanlah preman biasa. Harga dirinya sebagai penguasa terminal telah diinjak di depan anak buahnya. Malam itu, di dalam warung remang-remang di belakang terminal, Gimbal duduk dengan wajah gelap, menatap sebatang rokok yang hampir habis. Di sekelilingnya, anak-anak buahnya menunduk diam. Tak satu pun berani membuka mulut. Satu persatu mereka tahu, besok akan ada pembalasan. Perempuan itu harus dikasih pelajaran, gumam Gimbal, suaranya rendah dan dingin. Bukan hanya dihajar, harus dilumat abis, biar yang lain gak ikut-ikutan berani. Ia melirik kepada Roy, tangan kanannya. "Besok pagi, pantau dia. Cari saat paling lengah. Kalau perlu, buat dia cacat, biar gak bisa naik motor lagi." Roy hanya mengangguk. Hatinya bergidik, bukan karena takut Sekar, tapi karena tahu betapa kejamnya Gimbal kalau sudah dipermalukan. Pagi harinya, Sekar sudah kembali ke terminal. Wajahnya masih memar di pelipis, tapi ia tetap tersenyum saat menyalakan aplikasi ojek. Denny menghampirinya dengan wajah khawatir. "Mbak yakin masih mau narik di sini? Mereka pasti nyari Mbak sekarang." Sekar menoleh, menatap Denny dengan tenang. "Aku gak pernah lari dari luka, Den. Aku cuma lari kalau hidupku gak punya arti. Di sini, aku punya alasan." Kalimat itu begitu dalam, membuat Denny tercekat. Tapi pagi itu memang bukan pagi biasa. Di ujung jalan, 4 preman berbadan besar tiba-tiba muncul, mengelilingi Sekar saat ia baru saja selesai mengantar penumpang. Salah satu dari mereka mencengkeram bahu Sekar dengan kasar, mendorongnya hingga terhuyung. "Udah cantik, tapi kelakuannya kayak bajingan," ejek mereka. Sekar tak merespons. Ia hanya menatap tanah, merasakan getaran bumi di bawahnya, menyatu dalam diam. Pukulan pertama mendarat di perutnya, lalu di bahunya. Sekar terjatuh, namun seperti bayangan yang tak mau hilang, ia bangkit lagi. Salah satu preman panik, "Lah, dia bangkit lagi. Lo tadi mukul keras banget, bro." Sekar mengangkat kepalanya perlahan. Darah mengalir dari sudut bibirnya, namun matanya membara. "Kalian bisa jatuhkan tubuhku, tapi kalian tak akan pernah bisa matikan aku." Lalu ia melawan. Dengan gerakan cepat dan akurat, ia menendang lutut salah satu preman hingga ambruk,
memukul dada yang lain dengan siku tajamnya, lalu menjatuhkan yang ketiga dengan sapuan kaki. Hanya satu yang tersisa, yang langsung kabur tanpa pikir panjang. Orang-orang di terminal menatap dengan mata membelalak. Sekar berdiri tegak, napasnya berat, tubuhnya bergetar, tapi ia tetap tak tumbang. Dari kejauhan, Gimbal menyaksikan semuanya dengan rahang mengeras. Ini bukan lagi soal wilayah. Ini sudah soal harga diri dan kekuasaan. Sekar Ayu bukan hanya duri di kaki, dia adalah api di ladang kering. Dan api itu kini menyala terang, membakar kekuasaan yang selama ini tak tergoyahkan. Malam menuruni Jakarta dengan kesunyian yang menipu. Di pojok terminal, genangan air hujan memantulkan sinar lampu jalan yang temaram. Sekar Ayu duduk sendirian di atas motornya, bahunya masih sakit akibat pukulan pagi tadi. Tapi di balik rasa sakit itu, ia merasakan sesuatu yang lebih besar, ketenangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa berani menghadapi dunia, walau dunia itu berbentuk taring dan tinju. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Dari lorong gelap antara bangunan tua dan halte kosong, muncul langkah-langkah berat. 4 orang muncul, 2 di antaranya membawa balok kayu, 1 dengan rantai besi, dan 1 lagi dengan pisau belati kecil yang ia mainkan di jemarinya. Mereka tidak bicara, mereka hanya menatap Sekar dengan sorot mata yang dingin dan lapar. Sekar berdiri perlahan, menghadap mereka tanpa rasa gentar. "Gimbal Gendo menyuruh kalian?" tanyanya datar. Salah satu dari mereka menyeringai. "Kami cuma mau pastiin kamu gak balik lagi ke terminal. Atau ke dunia ini." Kalimat itu adalah isyarat. Dalam sekejap, balok kayu pertama diayunkan. Sekar mengelak, namun rantai besi menghantam punggungnya. Ia terjatuh, tubuhnya menghantam aspal keras. Darah mulai merembes dari luka di bahunya. Salah satu preman mendekat dan menendang perutnya. Sekar menggeliat, namun tak berteriak. Lalu mereka membalik tubuhnya, mengangkatnya, mencoba mengangkat Sekar dari tanah. Ternyata mereka tahu kelemahan satu-satunya dari ilmu Pancasona, jika tubuh sang pemilik tak menyentuh tanah, ia bisa mati seperti manusia biasa. Sekar mencoba melawan, mencakar, menendang, tapi tubuhnya sudah lemah. Satu tangan mencengkeram lehernya dari belakang, sementara yang lain menahan kaki dan tangannya. Namun saat pisau hampir menusuk lehernya, tanah di bawahnya bergemuruh. Genangan air mendadak meletup pelan, seolah bumi menolak kematian Sekar. Dalam sekejap, Sekar menjatuhkan dirinya dengan sekuat tenaga, menyeret seluruh tubuhnya kembali menyentuh aspal. Dan saat tubuhnya menyatu kembali dengan tanah, matanya menyala. Tendangan pertamanya menghantam dada penyerangnya hingga terpental. Balok kayu direbut, dihantamkan ke lutut pemiliknya. Rantai besi dililitkan ke leher yang menyerangnya tadi. Hanya satu yang sempat melarikan diri, berteriak panik. Sekar berdiri di tengah genangan darah dan hujan, tubuhnya berdarah, bajunya sobek, namun wajahnya tak lagi mengenal takut. Orang-orang mulai berdatangan, melihat pemandangan yang menggetarkan jiwa. Seorang perempuan melawan 4 preman dan tetap berdiri tegak. Salah satu sopir yang tua mendekat, meletakkan tangan di dada. "Siapa kamu, Nduk?" Sekar menoleh, suaranya lirih namun penuh tenaga. "Aku cuma perempuan yang sudah terlalu lama diam." Di atas gedung terminal, di balik kaca buram, Gimbal Gendo melihat semuanya. Dengan tangan terkepal, ia memecahkan gelas di genggamannya. Sekar Ayu bukan lagi sekadar gangguan. Ia adalah badai yang akan menghancurkan kekuasaannya. Dan Gimbal bersumpah, malam itu juga, akan mencari kekuatan yang cukup untuk menumbangkan perempuan yang tak bisa mati. Langit Jakarta masih muram keesokan harinya. Hujan belum juga reda sejak semalam, seolah kota ini ikut berduka atas darah yang tumpah di aspal terminal. Namun di sudut gelap sebuah rumah petak kumuh, Gimbal Gendo menyalakan dupa hitam. Bau menyengat menusuk hidung, asap mengepul pelan mengisi ruangan yang hanya diterangi lilin-lilin kecil. Di hadapannya duduk seorang lelaki tua berpakaian lusuh dengan rambut panjang kusut dan mata cekung menakutkan. Ia dikenal sebagai Mbah Rawis, dukun sakti dari Kalideres yang kabarnya pernah memanggil roh untuk membunuh lawan politik seorang pejabat. Gimbal bersimpul di hadapan sang dukun. Ego dan kesombongannya ditanggalkan, diganti rasa takut dan marah. "Saya butuh ajian, Mbah." Perempuan itu, dia gak bisa mati. Dipukuli, dibacok, jatuh, tapi dia bangkit terus. Mbah Rawis mengulum senyum mengerikan. "Ilmu Pancasona, itu bukan ilmu biasa. Kau butuh lebih dari sekadar senjata.
Kau butuh ajian pemutus nyawa. Tapi ingat, setiap ajian ada bayarannya. Bayaran apa, Mbah? Tanya Gimbal, nyaris berbisik. Mbah Rawis membuka kain kumalnya, memperlihatkan sebilah keris kecil berwarna kehitaman yang tampak seperti dilumuri jelaga. Ajian ini bernama, sepi angin. Sekali tusuk ke titik nadinya saat tubuhnya terangkat, bahkan tanah pun tak bisa menyelamatkannya. Gimbal menatap keris itu dengan mata menyala, namun wajahnya mengeras saat Mbah Rawis melanjutkan, tapi kau harus serahkan satu nyawa, orang yang paling dekat denganmu. Nyawa untuk nyawa. Gimbal terdiam sejenak. Ia memikirkan adiknya yang cacat sejak kecil. Memikirkan Roy, tangan kanan setianya. Tapi amarah dalam hatinya jauh lebih besar dari kasih sayangnya. Dengan suara dingin, ia berkata, ambil Roy. Dan malam itu, jeritan Roy menggema di lorong sempit, terkubur dalam suara hujan yang semakin deras. Sementara itu, Sekar duduk sendirian di warung kecil tak jauh dari terminal. Luka-lukanya sudah dibersihkan, tapi tubuhnya masih lelah. Denny datang membawa teh panas. Bak, mereka gak bakal diam. Gimbal itu bukan orang biasa. Saya dengar dia cari dukun semalam. Dia mau habisin Mbak dengan cara apapun. Sekar tersenyum tipis, pahit. Kalau memang ajalku datang, biar aku hadapi berdiri. Aku gak mau mati sambil bersembunyi. Namun jauh di lubuk hatinya, Sekar tahu, lawannya kini bukan hanya manusia. Bukan hanya tinju, rantai, atau pisau. Tapi sesuatu yang berasal dari kegelapan, sesuatu yang bahkan ilmu Pancasona belum tentu bisa menangkis. Ia mengingat pesan almarhum kakeknya dahulu, guru yang mewariskan ilmu itu, jika kelak kau bertemu lawan yang tak bisa dilawan dengan kekuatan, lawanlah dengan hati. Karena hanya hati yang tak bisa dipatahkan oleh ajian. Malam itu, Sekar bersimpuh di halaman kosnya. Di tengah gerimis, ia berdoa kepada leluhur, memohon petunjuk. Matanya terpejam, tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena tahu, badai yang sesungguhnya belum datang. Dan ketika ia membuka mata, samar-samar terdengar suara angin berbisik, jangan biarkan kakimu terangkat dari tanah. Subuh menyapu kampung rambutan dengan kabut tipis yang menyelubungi terminal seperti kain kafan. Sekar berdiri di tepi jalan, menatap sunyi ke arah shelter ojek online yang mulai ramai. Namun di hatinya, tidak ada ketenangan pagi itu. Sejak malam ia merasakan dada berat, dan setiap kali menyentuh tanah, jantungnya seperti berdetak 2 kali lebih cepat. Ada yang tidak beres, ada yang berubah di antara dirinya dan bumi tempat ia berpijak, seolah tanah itu sendiri mulai merasa takut. Beberapa pengemudi ojek menghampiri Sekar. Mereka ingin berterima kasih atas keberaniannya melawan preman, tapi Sekar hanya tersenyum tipis. Ini belum selesai. Jangan terlalu percaya kalau tempat ini sudah aman, katanya lirih. Denny, yang berdiri tak jauh, memperhatikan wajah Sekar dengan cemas. Mbak, saya dengar semalam. Roy gak ada, kata anak-anak, mayatnya ditemukan di Kali Sunter. Lehernya kayak digorok, kalimat itu menggantung seperti awan gelap di atas kepala mereka. Sekar langsung menunduk. Ia tahu, ia merasakan ada ikatan yang terputus di semesta. Ajian gelap telah ditebus dengan nyawa. Dan sekarang ia, pemilik Pancasona, akan diuji oleh kekuatan yang tidak hanya haus darah, tapi juga haus jiwa. Ia mengingat keris, sepi angin, yang dulu pernah disebut oleh kakeknya dalam cerita larangan, keris pemutus nyawa yang bahkan bisa membunuh orang dengan ajian keabadian jika tubuhnya diangkat dari tanah. Menjelang siang, Sekar menerima orderan palsu. Titiknya mengarah ke terminal, lalu ke lorong sempit belakang tempat sampah. Saat sampai di sana, ia langsung tahu ini bukan order biasa. Sunyi, bahkan angin pun tak bergerak. Lalu dari balik bayang-bayang, muncullah Gimbal Gendo. Ia tidak lagi memakai jaket kulit lusuh, melainkan baju hitam penuh jimat dan gelang akar bahar di tangan. Matanya merah, seperti terbakar dendam. Sekar Ayu, ucapnya dengan suara berat, hari ini kamu akan menyatu dengan tanah, bukan sebagai hidup, tapi sebagai mayat. Ia mencabut keris kecil dari balik kain di pinggangnya. Sekar menelan ludah. Ia bisa merasakan hawa panas keluar dari benda itu. Bukan panas api, tapi panas yang kering, seperti kematian. Aku tahu ajianmu, Sekar. Tapi kamu lupa satu hal. Semua ilmu ada batasnya. Pertarungan pun pecah. Sekar melawan dengan kecepatan dan tenaga luar biasa. Tendangannya menghantam dada Gimbal, pukulannya melesat cepat, namun Gimbal terus berdiri,
seolah tubuhnya sudah tak lagi terbuat dari daging. Keris itu menebas udara beberapa kali, hampir menyentuh leher Sekar. Ia tahu satu sentuhan saja di udara akan memutuskan segalanya. Sekar harus menjaga tubuhnya tetap menyentuh bumi, tak boleh melompat, tak boleh terangkat. Di saat genting, gimbal berhasil menangkap tubuh Sekar dan mendorongnya ke dinding. Keris mengarah ke perutnya. Sekar berusaha melawan, namun tubuhnya lelah. Napasnya tinggal satu-satu. Di detik terakhir, ia meraih segenggam tanah dari bawah kakinya dan menempelkannya ke dada. Matanya menatap gimbal lurus. Kau bisa angkat aku, kau bisa lukai aku. Tapi aku akan selalu kembali, selama tanah ini tetap menjadi saksi. Gimbal menusukkan keris itu ke tubuh Sekar, tapi cahaya aneh memancar dari dada perempuan itu. Tanah di tangannya menyala merah, membuat gimbal terpental ke belakang. Jeritan mengerikan menggema di lorong sempit, dan tubuh gimbal mendadak kejang, matanya membelalak. Ia tak sadar bahwa tanah yang Sekar pegang, telah ia taburi dengan abu roh semalam. Dan tanah itu, menolak menyatu dengannya. Tubuh gimbal Gendo tergeletak tak berdaya di lorong gelap, matanya menatap kosong ke langit yang mulai mendung. Kepulan asap tipis masih menyelimuti bekas tanah yang disentuh keris, sepi angin. Suara angin yang tadi tak terdengar kini berdesir pelan, seolah bumi sendiri menarik napas panjang setelah menolak menerima nyawa yang kotor. Sekar Ayu berdiri lemah dengan lutut gemetar, darah mengalir dari perutnya. Tapi ia masih hidup, ilmu Pancasona masih bekerja, selama tanah bersamanya, ia tak bisa mati. Dari kejauhan, terdengar langkah cepat dan panik. Denny datang berlari, napasnya memburu, melihat tubuh gimbal yang tergolek dan Sekar yang setengah bersandar di dinding. "Mbak, astaga, Mbak kenapa? Dia sudah mati." Sekar menggeleng perlahan, menahan sakit. "Bukan, dia belum mati, tapi dia juga sudah bukan manusia." Denny menatap gimbal dengan ngeri. Tubuh preman itu memang bernapas, tapi dari matanya, tak ada lagi jiwa yang tinggal di sana. Ia seperti cangkang kosong. Gimbal Gendo masih hidup, tapi bukan dengan nyawa miliknya. Ajian sepi angin yang ia gunakan telah memutus hubungan antara tubuh dan tanah. Jiwanya tidak diterima bumi, dan sejak saat itu, ia terjebak dalam raga yang tak bisa kembali menjadi manusia seutuhnya. Ketika Denny menyentuh bahunya, tubuh gimbal menggeliat seperti mayat yang ditarik kembali oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia mengerang pelan, namun tak bisa berbicara. Mulutnya seakan terkunci oleh kutukan sendiri. Sekar sadar, ini belum selesai. "Aku harus mengakhiri ini," katanya. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan mengembalikan yang seharusnya kembali. Ia tahu satu-satunya cara untuk memutus lingkaran ajian ini adalah dengan menanam tubuh gimbal bersama tanah yang menolak dirinya. Namun tidak di tempat biasa, melainkan di tanah keramat, tempat di mana roh-roh ditimbang oleh leluhur. Tanah itu ada di lereng Gunung Salak, di kuburan tua tempat kakek Sekar dulu mengajarinya ilmu Pancasona. Perjalanan ke sana tidak akan mudah. Sekar, dalam kondisi terluka, harus membawa gimbal melintasi batas kota. Tapi ia tahu, jika gimbal terus hidup dalam tubuh kosong itu, ajian gelapnya bisa menyebar, bisa merasuki jiwa-jiwa rapuh lain. Dan kekuasaan yang dulu berbentuk pukulan kini akan berubah menjadi wabah kegelapan. "Aku tak bisa biarkan itu terjadi," katanya lirih pada Denny, yang hanya mengangguk, masih syok dengan apa yang terjadi. Menjelang malam, mereka mengikat tubuh gimbal yang terus menggeliat dan mengerang, lalu membawanya dalam mobil pikap tua milik salah satu sopir. Sekar duduk di belakang, tubuhnya dibalut kain dan luka-luka, sementara tangannya tak lepas dari tanah segenggam yang ia bawa sejak pertarungan tadi. Ia menaruhnya di dada, menutup luka, menjaga agar ilmunya tetap hidup. Setiap kali mobil terguncang, darah kembali merembes, tapi ia tak mengeluh. "Sedikit lagi," bisiknya, "sedikit lagi." Di sepanjang jalan menuju Gunung Salak, angin malam meniup daun-daun seperti bisikan arwah. Sekar memejamkan mata, mencoba mendengar suara para leluhur. "Aku akan bawa dia pulang, Kek," ucapnya dalam hati. "Bukan untuk membunuh, tapi untuk menyucikan. Karena kadang, yang lebih menyakitkan dari kematian adalah ditolak oleh tempat kita berpulang." Dan di langit, petir menyambar pertama kalinya malam itu, memecah kesunyian, seolah semesta tahu, perang antara kehidupan dan kematian baru saja memasuki babak paling sakral. Pagi menyingsing di kaki Gunung Salak, kabut tebal menyelimuti hutan lebat yang sunyi.
Sekar dan Denny menuruni jalan setapak dengan beban berat di belakang mereka. Tubuh gimbal Gendo yang tak bernyawa itu terikat kuat di atas keranjang bambu, namun setiap langkah terasa semakin berat. Udara dingin menusuk kulit, tapi luka di tubuh Sekar lebih menyakitkan daripada gigitan angin. Dia menggenggam segenggam tanah keramat yang dibawanya dari kampung halaman, tanah yang dipercaya mampu menyucikan jiwa-jiwa yang tersesat. Sekar teringat pesan kakeknya, untuk menuntaskan ilmu gelap, kau harus bersedia memberi lebih dari sekadar tenaga. Kini ia mengerti, pengorbanan itu bukan hanya soal darah, tapi juga hati dan keberanian. Ia menatap wajah gimbal yang kini tak lagi manusia, hanya mayat hidup yang berisi dendam dan kutukan. Kau bukan hanya musuhku, kau ancaman untuk semua orang yang ingin hidup damai, bisiknya pelan. Denny berjalan di belakang, menjaga agar langkah Sekar tetap stabil. Mbak, kau yakin ini cara yang benar? Tanyanya, suaranya bergetar antara takut dan yakin. Sekar mengangguk. Ini satu-satunya cara supaya semua ini berhenti, supaya anak-anak di terminal itu bisa pulang tanpa takut. Aku harus mengakhiri siklus ini. Matanya berkaca-kaca, tapi tekadnya seperti baja yang tak tergoyahkan. Saat sampai di sebuah batu besar yang menjadi tempat suci leluhur, Sekar mulai menyiapkan ritual. Ia menggali lubang dengan tangan gemetar, lalu meletakkan tubuh gimbal di dalamnya. Tanah keramat itu ia taburkan perlahan di atas mayat penuh kutukan itu, lalu ia membuka jarinya dan membiarkan tanah itu jatuh perlahan, seperti hujan yang membasahi jiwa. Maafkan aku, Kek, bisik Sekar, aku harus melakukan ini demi hidup yang lain. Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang, kabut menari-nari di sekitar mereka, dan dari kejauhan terdengar suara gemuruh halus seperti gong purba. Sekar merasakan getaran aneh dalam dadanya, seperti energi gaib sedang melebur bersama tanah dan mayat di bawahnya. Ia menutup mata dan berdoa, memohon restu dan kekuatan dari leluhur untuk menuntaskan pertarungan yang belum selesai ini. Ketika tanah mulai menutup lubang itu, tubuh gimbal seolah bergetar hebat. Suara mengerang yang dalam dan menyayat keluar dari lubang, membuat Denny terjungkal dan Sekar menahan diri agar tidak terhuyung. Namun ketika tanah akhirnya menutupi, keheningan menyelimuti. Suara itu lenyap, digantikan udara yang terasa lebih ringan, seolah beban berat di dunia ikut terangkat. Sekar berdiri dengan napas berat, tubuhnya penuh luka dan rasa sakit, tapi hatinya tenang untuk pertama kali dalam berminggu-minggu. Ini bukan akhir, Denny, katanya pelan, tapi setidaknya kita sudah memulai babak baru. Badai memang datang, tapi setiap badai pasti berlalu. Selama kita masih punya tanah dan hati, kita masih bisa bertahan. Di balik kabut yang mulai menipis, fajar merekah, menandai awal hari baru yang penuh harapan di terminal Kampung Rambutan. Hari-hari di terminal Kampung Rambutan mulai kembali tenang, namun hati Sekar belum menemukan ketenangan sejati. Luka di tubuhnya mulai mengering, tapi bayangan malam-malam penuh darah itu terus menghantui. Saat ia mengantar penumpang, tatapannya selalu waspada, seolah ada sesuatu yang masih mengintai di balik keramaian dan suara mesin motor. Denny melihat perubahan itu, kekhawatiran semakin terlihat jelas di wajahnya. Sekar, kau harus istirahat. Ini bukan hanya soal tubuh, tapi juga pikiranmu. Apa kau yakin sudah selesai? Tanya Denny dengan suara lembut. Sekar menatapnya, ada sesuatu yang belum bisa ia ungkapkan. Tidak, Dan, aku merasakan ada yang belum selesai. Aku merasa ada bayangan lain yang lebih besar dari gimbal. Sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik semua kekerasan ini. Malam itu, setelah menutup motornya, Sekar duduk di pinggir jalan terminal. Angin dingin berhembus pelan membawa aroma basah tanah dan sampah. Di kejauhan, bayangan hitam melintas cepat di antara tumpukan kardus dan gerobak pedagang. Sekar menegang, detak jantungnya berlari kencang. Ia tahu bukan preman biasa. Ini adalah pertanda musuh baru, yang lebih licik dan berbahaya. Di saat yang sama, gimbal Gendo yang telah terkubur di lereng Gunung Salak, dalam kegelapan tanah, tidak benar-benar mati. Sebuah kekuatan gelap yang lebih besar mengalir dalam darahnya yang bercampur tanah dan abu roy, memanggilnya kembali dari dunia arwah. Tubuhnya bergeliat di dalam kubur, seolah ingin bangkit lagi dengan dendam yang jauh lebih mengerikan. Keesokan harinya, Sekar mendapat pesan misterius dari nomor tak dikenal. Isi pesannya hanya satu kalimat, aku tahu siapa kau sebenarnya, dan aku akan menghancurkan segala yang kau sayangi. Sekar menggigil, menyadari ini bukan ancaman kosong. Ilmu Pancasona bukan sekadar ilmu bela diri,
tapi juga ikatan dengan leluhur dan dunia gaib. Musuhnya kini bermain di dua dunia sekaligus. Denny mencoba menenangkan, kita harus waspada, Mbak. Tapi jangan sampai takut menguasai hati dan pikiranmu. Sekar mengangguk, tekadnya membara. Ia tahu pertarungan ini bukan sekadar fisik, tapi juga soal jiwa dan keberanian menghadapi masa lalu yang kelam. Masa lalu yang bersembunyi di balik senyum dan luka yang tak terlihat. Malam itu, saat Sekar bersiap untuk istirahat, bayangan samar muncul di balik jendela kosnya. Mata merah menyala menatapnya dingin dari kegelapan. Sekar menghela napas panjang, pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Senja menyelimuti kampung rambutan dengan semburat jingga yang lembut, namun hati Sekar tetap gelisah. Bayangan dengan mata merah yang ia lihat malam sebelumnya masih terngiang di pikirannya. Ia tahu itu bukan hal biasa, sesuatu yang sangat gelap dan berbahaya telah menargetkan dirinya. Sekar menghela napas panjang sambil menatap jalan yang mulai sepi, memikirkan apa langkah selanjutnya untuk melindungi terminal yang telah menjadi rumah keduanya. Denny datang membawa kabar buruk. Mbak, beberapa pengemudi ojek bilang mereka melihat orang-orang dengan tato hitam besar berkeliaran di sekitar terminal. Mereka pakai baju serba hitam, tapi ada aura lain yang bikin bulu kuduk merinding. Sekar menatap tajam, itu pasti anak buah baru dari orang yang mengirim pesan ancaman. Mereka bukan preman biasa, ini sudah masuk ke wilayah kegelapan yang lain. Saat malam tiba, Sekar berkeliling di terminal, memantau keadaan. Angin malam membawa aroma hangus, seperti ada api yang tersembunyi di balik bangunan tua. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang mengintai, bahkan saat ia berada di tengah kerumunan orang. Setiap suara langkah kaki di belakangnya membuat jantungnya berdegup kencang. Ini bukan hanya soal perkelahian fisik, bisiknya dalam hati. Ini sudah soal perang jiwa. Dalam kegelapan, sebuah bayangan hitam muncul dari sudut gelap. Sosoknya tinggi dan berotot, wajahnya tersembunyi di balik topeng hitam bercorak ular. Ia berjalan tanpa suara, mendekati Sekar dengan gerakan seperti predator. Sekar berdiri tegap, tangan siap mengambil posisi. Aku tahu siapa kau, Sekar Ayu, suara berat itu bergetar di udara malam. Dan aku di sini untuk mengambil apa yang seharusnya jadi milikku. Sekar merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Ilmu Pancasona yang selama ini menjadi pelindungnya terasa seperti diuji hingga batas terakhir. Namun, ia tahu ia tak bisa mundur. Kalau itu yang kau inginkan, datanglah. Aku siap. Sekar melangkah maju, menghadapi bayangan yang datang dari masa lalu yang kelam itu. Pertarungan terjadi begitu cepat dan brutal. Tendangan dan pukulan beradu dengan kecepatan luar biasa. Bayangan hitam itu menguasai seni silat yang belum pernah Sekar lihat sebelumnya. Setiap serangannya membawa aura kegelapan yang membuat Sekar harus ekstra hati-hati. Namun Sekar tetap berdiri, mengandalkan ilmu Pancasona dan keberanian yang tak pernah padam. Saat pertarungan mencapai puncaknya, Sekar berhasil menangkap pergelangan tangan bayangan hitam itu dan menariknya ke bawah sinar rembulan. Dalam sekejap, topeng itu terangkat dan wajah lelaki muda itu terbuka, sebuah wajah yang sangat ia kenal, membawa luka lama yang belum pernah sembuh. Kenapa? Sekar terengah. Kau, suara malam semakin sunyi, hanya ada denting langkah mereka dan suara napas berat yang saling beradu. Malam itu udara di kampung rambutan menjadi tegang seperti kawat berduri yang siap melukai siapa saja yang mencoba melewatinya. Sekar menatap wajah muda di hadapannya, sosok yang dulu pernah ia anggap seperti keluarga. Raka, namanya meluncur pelan dari bibir Sekar, seolah menguatkan hatinya yang terkoyak antara dendam dan kasih. Raka, pria yang dulu menghilang tanpa kabar, kini muncul sebagai bayangan gelap yang mengancam segalanya. Raka menghembuskan napas berat, wajahnya yang dulu penuh harapan kini berubah menjadi keras oleh luka dan dendam yang dalam. Sekar, aku pulang bukan untuk berdamai. Aku datang untuk menuntut balas. Kau dan orang-orang seperti kau yang menghancurkan hidupku. Matanya menyala dengan bara api yang sama sekali tak mengenal ampun. Sekar tahu ini bukan hanya soal mereka berdua, tapi tentang masa lalu yang membusuk dan rahasia yang selama ini terkubur. Denny berdiri di belakang Sekar, waspada namun tak bisa menyembunyikan rasa iba. Mbak, kau harus hati-hati. Raka bukan musuh biasa, dia sudah diambil oleh kegelapan yang jauh lebih dalam. Sekar mengangguk pelan, aku tahu. Tapi aku tak bisa membiarkannya terus terjebak dalam kegelapan itu. Aku harus berusaha menariknya kembali. Raka tertawa getir, suara yang menggetarkan udara malam.
Kau selalu terlalu naif, Sekar. Dunia ini bukan tentang kebaikan dan kejahatan sederhana. Ada warna abu-abu yang kau tak mau akui. Dengan gerakan cepat, ia menyerang, memaksa Sekar untuk bertahan sekuat tenaga. Pertarungan mereka bukan hanya fisik, tapi juga pertarungan antara harapan dan keputusasaan, antara cinta dan kebencian. Saat pertarungan berlangsung sengit, Sekar berusaha membisikkan kata-kata yang pernah mereka ucapkan dulu. Raka, ingatkan kau masa lalu kita, saat kita berjanji untuk saling menjaga, bukan saling melukai. Matanya berkaca-kaca, berusaha menyentuh sisi manusia dalam diri Raka yang kini terkubur oleh amarah. Namun Raka tampak semakin terperangkap dalam bayang-bayangnya sendiri. Tubuh mereka beradu lagi, dan kali ini Sekar hampir terjatuh, tapi ia segera bangkit dengan tekad yang tak tergoyahkan. Aku bukan musuhmu, Raka. Aku ingin kau kembali, bukan untuk aku, tapi untuk hidupmu sendiri. Kalimat itu seperti angin segar yang perlahan mulai menembus kegelapan yang membelenggu Raka. Ada keraguan di matanya, namun ia belum siap menyerah. Malam semakin larut, dan pertempuran antara dua jiwa yang pernah bersatu itu terus berlanjut. Di luar, suara terminal kampung rambutan seperti bisu menyaksikan drama tragis yang terjadi jauh dari hiruk-pikuk. Sekar tahu, ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya, menyelamatkan seseorang yang sangat ia cintai sekaligus melawan bayangan masa lalu yang mengancam masa depannya. Ketika fajar mulai merekah, nafas mereka sudah tercampur peluh dan darah, tapi Sekar menatap Raka dengan penuh harap. Kau bisa keluar dari gelap ini, Raka. Aku percaya itu. Dan untuk pertama kalinya, Raka tidak menjawab dengan kemarahan, melainkan dengan tatapan kosong yang sedikit berkilau, seperti cahaya kecil yang berusaha menembus pekat malam. Fajar mulai merekah, memancarkan sinar lembut ke seluruh sudut kampung rambutan, namun di hati Sekar dan Raka, gelap masih terasa berat. Raka duduk termenung, tubuhnya yang penuh luka berusaha menahan rasa sakit bukan hanya fisik tapi juga batin. Sekar duduk di sampingnya, tetap tenang meski napasnya masih terengah-engah setelah pertempuran sengit semalam. Ia tahu, pertarungan melawan kegelapan Raka belum selesai, ini baru permulaan. Raka menatap langit yang mulai terang, lalu menatap Sekar dengan pandangan yang campur aduk antara bingung dan harap. Sekar, aku tak tahu bagaimana caranya keluar dari semua ini. Kegelapan sudah menjadi bagian dari diriku. Sekar menggenggam tangannya erat. Tidak ada yang terlalu gelap untuk diterangi, Raka. Selama kau masih mau berjuang, aku akan ada di sini. Ilmu Pancasona bukan hanya soal bertarung, tapi juga tentang menyembuhkan jiwa. Mereka berdua memutuskan untuk kembali ke rumah Sekar, tempat di mana ia belajar ilmu Pancasona dari leluhur. Di sana, Sekar berharap bisa mengajarkan Raka untuk melawan bayangannya sendiri, bukan dengan kekerasan, tapi dengan ketenangan dan kendali diri. Perjalanan pulang terasa berat, setiap langkah Raka masih dibayang-bayangi masa lalunya yang kelam, tapi ada sesuatu yang berbeda, sebuah secercah harapan. Sesampainya di rumah, Sekar menyiapkan ruang khusus untuk meditasi dan penyembuhan. Ia mulai membimbing Raka dengan mantra dan gerakan lembut ilmu Pancasona yang mengalir seperti air, membersihkan luka batin yang selama ini terpendam. Raka merasakan sesuatu yang asing namun menenangkan, seperti beban yang selama ini menghimpit dadanya mulai terangkat perlahan. Namun di balik ketenangan itu, ancaman dari luar semakin nyata. Sekelompok pria bersenjata dari geng bayangan itu semakin agresif, mencari-cari Sekar dan Raka. Mereka tahu kalau Raka mulai berubah dan ingin menariknya kembali ke kegelapan. Sekar menyadari bahwa waktu untuk melindungi mereka berdua semakin menipis. Kita harus bersiap, dan, katanya dengan suara berat tapi penuh tekad. Denny yang menjaga di luar rumah hanya mengangguk, matanya selalu awas memantau gerak-gerik mencurigakan. Mereka tak akan menyerah begitu saja, Mbak. Tapi kita juga bukan orang yang mudah ditaklukkan. Sekar menghela napas panjang, ia tahu ini bukan lagi sekadar pertarungan fisik, melainkan pertempuran untuk menyelamatkan jiwa dan harapan. Malam itu, Sekar dan Raka duduk bersama, saling menguatkan di tengah ketidakpastian. Ada rasa damai yang perlahan menyusup meski bahaya mengintai di balik bayang-bayang. Sekar mengingatkan dirinya sendiri bahwa setiap luka bisa sembuh, dan setiap jiwa bisa kembali bersinar asal ada cahaya yang mau menuntunnya. Dengan langkah kecil tapi penuh keyakinan, mereka bersiap menghadapi gelap yang semakin mengancam. Sebab mereka tahu, cahaya yang mereka nyalakan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk terminal kampung rambutan yang mereka cintai.
Udara malam di kampung rambutan semakin berat dengan ketegangan yang tak terlihat. Sekar dan Raka masih terbenam dalam latihan ilmu Pancasona, mencoba menghalau gelap yang merasuki jiwa Raka. Namun di luar tembok rumah, bayang-bayang gelap terus bergerak, mengintai dengan niat jahat yang belum padam. Denny yang berjaga di luar merasakan kehadiran yang berbeda malam ini, lebih ganas, lebih terorganisir. Tiba-tiba, suara gesekan roda motor dan langkah kaki berat terdengar mendekat. Sekelompok pria bersenjata dengan tato ular yang sama seperti bayangan hitam sebelumnya muncul dari kegelapan, membawa senjata tajam dan ketapel. Mereka berbisik-bisik dalam bahasa yang asing bagi penduduk terminal, tetapi jelas niat mereka untuk menyerang sangat nyata. Denny segera memberi sinyal kepada Sekar dan Raka, mereka datang. Sekar merasakan jantungnya berdegup kencang, namun ia tetap tenang, mengumpulkan energi. Dari dalam dirinya, kita sudah bersiap untuk ini, katanya pada Raka, yang kini terlihat lebih kuat walau masih ada sisa ketakutan di matanya. Ingat semua yang sudah kau pelajari. Ini bukan hanya soal fisik, tapi soal menguasai diri. Pertarungan pecah di halaman rumah kecil itu. Serangan bertubi-tubi dari para preman gelap berusaha menembus pertahanan Sekar dan Raka. Namun ilmu Pancasona yang telah dipelajari Sekar melindungi mereka seperti tameng tak terlihat. Raka yang dulu lemah kini bisa mematahkan serangan dengan gerakan yang luwes dan penuh tenaga. Dalam setiap pukulan dan tendangan, ada semangat baru yang membara di dada mereka. Meski jumlah musuh lebih banyak, keberanian Sekar dan Raka mengguncang barisan lawan. Denny dengan cekatan menghalau beberapa preman yang mencoba menyelinap dari belakang. Namun saat pertempuran semakin memanas, Sekar menyadari satu hal mengerikan, ada sosok pemimpin yang selama ini bersembunyi, kini muncul di tengah kerumunan, membawa senyum dingin yang mengerikan. Sosok itu adalah pria tinggi dengan tatapan mata yang penuh kebencian, sama seperti bayangan hitam yang pernah menyerang Sekar. Ia melangkah maju, suaranya menggelegar di tengah perkelahian, "Sekar, aku datang bukan hanya untuk Raka, tapi juga untuk kau. Kali ini, aku akan mengakhiri segalanya." Kata-katanya seperti racun yang menyebar di udara malam, membuat semua yang hadir merasakan bahaya yang mendalam. Sekar menatap tajam, menyiapkan energi terakhir dalam tubuhnya. "Kalau kau ingin mengakhiri semuanya, kau harus melewati aku dulu." Ia melompat ke depan, bertarung dengan sengit melawan pemimpin itu, sementara Raka dan Denny melindungi belakang. Pertarungan ini menjadi ujian terakhir mereka, bukan hanya untuk bertahan hidup tapi juga untuk menyelamatkan hati dan jiwa yang tersisa di terminal. Di bawah langit malam yang pekat, suara pukulan dan teriakan bergema, menciptakan simfoni perlawanan yang menegangkan. Sekar tahu bahwa dari pertempuran ini, nasib kampung rambutan akan ditentukan, apakah gelap akan menang, atau cahaya kecil yang mereka nyalakan akan terus bersinar. Pukul 1:30 malam, udara kampung rambutan terasa semakin panas oleh intensitas pertarungan. Sekar dan sang pemimpin preman bertarung dengan kekuatan dan kelincahan yang luar biasa. Setiap pukulan Sekar mengandung energi Pancasona yang bukan hanya melukai tubuh lawan, tapi juga menggetarkan jiwa mereka. Sementara itu, Raka dan Denny berjibaku melawan sisa-sisa pasukan bayangan yang terus menerobos barisan. Pemimpin preman itu semakin mengamuk, tampak dendam yang membara dalam sorot matanya. Ia berusaha memanfaatkan segala cara untuk menjatuhkan Sekar, termasuk trik-trik kotor yang selama ini ia sembunyikan. Namun Sekar, dengan ketenangan luar biasa, mampu mengantisipasi serangan-serangan itu dan membalas dengan pukulan yang menghentak. Dalam hatinya, ia tahu bahwa pertarungan ini adalah ujian terakhir dari semua penderitaan yang ia alami. Di tengah duel yang menegangkan, Raka mulai menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Latihan Pancasona yang diajarkan Sekar kini membuahkan hasil. Ia mampu menangkis serangan berbahaya dengan gerakan halus namun penuh tenaga, mengalahkan beberapa preman yang sudah hampir membuatnya putus asa. Semangatnya membara, bukan hanya untuk melindungi dirinya, tapi untuk menebus kesalahan masa lalu yang terus menghantuinya. Denny, dengan kecepatan dan ketangkasan yang mengagumkan, berhasil menyingkirkan musuh-musuh yang mencoba menyerang dari samping dan belakang. Ia juga terus memberikan peringatan agar Sekar dan Raka tetap fokus. "Mbak, hati-hati, mereka tidak akan berhenti sampai kau jatuh," teriak Denny sambil mengayunkan tombaknya. Pertarungan semakin brutal ketika pemimpin preman itu mengeluarkan senjata tajam, melukai tangan Sekar. Rasa sakit yang menusuk membuat Sekar terhuyung, tapi ia tidak mau menyerah. Dengan napas terengah,
Ia menarik tenaga dari dalam, mengeluarkan jurus rahasia Pancasona yang hanya ia kuasai. Serangannya seperti gelombang energi yang meluluhlantakkan lawan dan memaksa musuh mundur. Raka melihat kesempatan itu dan maju membantu Sekar. Bersama-sama mereka membentuk pertahanan yang kokoh, menggempur barisan musuh hingga terpukul mundur. Di balik kelelahan dan luka, ada kekuatan persatuan yang membuat mereka mampu melawan kegelapan yang datang mengancam. Mereka bukan lagi dua individu yang lemah, tapi sebuah tim yang solid. Ketika musuh mulai mundur, Sekar menatap langit malam dengan penuh harap. "Ini belum selesai," katanya pelan pada Raka dan Denny. "Tapi kita sudah sampai di titik balik. Kita harus terus maju, untuk kampung rambutan dan untuk diri kita sendiri." Malam itu menjadi saksi bahwa di balik kegelapan, cahaya tetap bisa ditemukan jika kita berani bertarung dan percaya. Matahari mulai menyingsing di ufuk timur, membasahi kampung rambutan dengan sinar hangat yang menenangkan. Sekar duduk di pinggir jalan, tubuhnya yang penuh luka perlahan pulih, tapi matanya tetap menyimpan keteguhan yang tak tergoyahkan. Pertarungan semalam telah meninggalkan bekas, bukan hanya di fisiknya, tapi juga di dalam jiwa yang telah lama diliputi bayang-bayang gelap. Raka berdiri di sampingnya, sosoknya kini tampak berbeda, lebih tegar dan penuh harapan. Ia menatap Sekar dengan rasa terima kasih yang dalam. "Aku tak pernah membayangkan bisa keluar dari kegelapan itu, Mbak. Semua ini karena kau, dan ilmu Pancasona yang kau ajarkan padaku." Sekar tersenyum tipis. "Perjalananmu masih panjang, Raka. Tapi kau sudah mulai melangkah ke arah yang benar." Denny datang membawa kabar baik dari komunitas ojek di terminal. "Mereka mulai percaya lagi pada kita, Mbak. Banyak yang ingin bergabung membantu menjaga keamanan terminal dari preman." Sekar mengangguk, hatinya hangat mendengar itu. Semua perjuangan mereka bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk seluruh orang yang bergantung pada keamanan dan kedamaian di kampung rambutan. Meski bahaya belum sepenuhnya hilang, Sekar yakin kegelapan yang dulu mengancam kini mulai surut. Ilmu Pancasona yang ia miliki tak hanya menjadi senjata melawan fisik, tapi juga menjadi simbol harapan dan kebangkitan. Terminal kampung rambutan, yang dulunya penuh ketakutan, mulai berubah menjadi tempat yang aman dan penuh semangat baru. Dalam beberapa hari berikutnya, Sekar bersama Raka dan Denny mengorganisir pelatihan ilmu Pancasona untuk para pengemudi ojek dan warga sekitar. Mereka ingin agar lebih banyak orang memiliki kekuatan untuk melindungi diri dan lingkungan mereka. Semangat solidaritas dan kebersamaan tumbuh subur, membangun benteng kuat di tengah kota yang keras ini. Suatu malam, saat mereka bertiga duduk di teras rumah Sekar, angin malam membawa aroma segar dan tenang. Sekar menatap bintang-bintang di langit dan berbisik, "Aku tahu jalan ini tak mudah, tapi selama kita punya keberanian dan hati yang bersih, tidak ada kegelapan yang tak bisa kita hadapi." Raka dan Denny hanya tersenyum, menyadari bahwa ini baru permulaan dari perjalanan panjang mereka. Kampung rambutan kini bukan hanya terminal penuh cerita kelam, tapi juga saksi kebangkitan seorang janda cantik dengan ilmu Pancasona yang berani melawan kegelapan. Sekar berdiri sebagai simbol harapan, bukti bahwa cahaya kecil sekalipun bisa menembus kegelapan paling pekat. Cerita mereka akan terus dikenang, bukan sebagai legenda tentang pertarungan dan kekerasan, tapi tentang keberanian, cinta, dan kekuatan jiwa yang tak pernah padam.